Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Shin Fa Xiang Sutra Teratai episode 134. Mempertahankan tekad awal yang sesaat untuk selama-lamanya. Batin. Dalam setiap pikiran di dalam batin kita, apakah kita sedang menghitung dan mempertimbangkan demi keinginan diri sendiri, atau sedang memikirkan demi semua makhluk di seluruh dunia? Semua ini terletak pada sebersit niat. Jika niat baik ditujukan bagi semua makhluk, maka keluasan hati kita akan senantiasa terbuka dan lapang. Namun, jika kita hanya mempertimbangkan untuk diri sendiri, maka hati kita akan menjadi sempit dan kecil, tidak mampu menampung orang lain dan berbagai peristiwa. Satu pikiran yang sama, apakah ingin kita gunakan untuk menjadi luas atau justru menjadi sempit? Itu tergantung pada tekad kita. Apakah kita mampu memegang teguh niat agung tersebut? Oleh sebab itu, dalam Sutra Makna Tanpa Batas dikatakan demikian, dengan belas kasih luhur tak terhingga, menyelamatkan para makhluk dalam penderitaan. Adalah mitra bajik yang sejati bagi semua makhluk. Adalah ladang berkah yang terbaik bagi semua makhluk. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1 Sifat Luhur. Ini sangat jelas. Kata-kata dalam Sutra Makna Tanpa Batas sangat sederhana dan mudah dipahami, serta setiap saat dapat meresap ke dalam batin kita. Ketika batin kita mampu terjun ke tengah masyarakat, maka di tengah masyarakat kita dapat menjadi mitra bajik bagi semua orang. Inilah cara agar ajaran Buddha dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat, yaitu hanya dengan satu niat, yakni welas asih yang agung. Dengan hati penuh welas asih, kita tidak tega melihat penderitaan makhluk hidup. Penderitaan yang kita rasakan adalah penderitaan makhluk itu sendiri. Karena tidak rela melihat mereka menderita, maka kita pun mampu menjadi mitra bajik bagi semua makhluk. Dia tidak bisa berpikir terbuka. Dia juga ada kesulitan. Kita harus segera menghibur dan membimbing mereka dengan prinsip-prinsip yang telah kita pahami. Ini adalah mitra bajik para makhluk yang sesungguhnya. Adalah bersumbangsi tanpa pamrih. Ini adalah yang sudah kita katakan. Pelita saling mewariskan. Pelita hati kita meski sudah dihidupkan. Tentunya lilin kita ini, pelita ini, kita bisa menyalakan kepada orang lain. Kita masih bisa pergi ke sudut batin yang gelap demi untuk menyalakan pelitanya. Ini adalah kalyana mitra bajik yang sesungguhnya. Juga ladang berkah bagi para makhluk. Ladang berkah bajik yang besar. Kita setiap orang ada satu hamparan tanah dalam batin. Kita jika tidak paham membajaknya dengan baik-baik, hamparan tanah batin ini akan menjadi sia-sia. Bodhisattva mengetahui hamparan tanah batin ini sudah terbengkalai. Bodhisattva bisa otomatis pergi membimbingnya kembali ke jalan yang benar, pemikiran yang benar, dharma yang benar, pandangan benar, membuat dia mengerti kembali menggarap ladang berkah di lahan batin sendiri, memberi manfaat bagi para makhluk. Lahan berkah ini tidak hanya dipakai diri sendiri, juga bisa agar setiap orang bisa mempergunakannya. Inilah yang disebut ladang berkah. Selanjutnya dikatakan adalah guru tanpa perlu diundang bagi semua makhluk. Adalah tempat berteduh yang tenang, tentram, dan bahagia bagi semua makhluk. Adalah tempat meminta pertolongan, perlindungan, dan bersandar bagi semua makhluk. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1 Sifat Luhur. Inilah yang kita sebut sebagai bertekad. Demi penderitaan semua makhluk di dunia, tanpa perlu mereka meminta, kita dengan sukarela dan penuh inisiatif datang ke tempat mereka. Yang dimaksud dengan penderitaan yang tampak secara fisik di dunia materi, tetapi juga penderitaan batin yang tidak terlihat. Semua ini disebut sebagai penderitaan. Lihatlah, begitu banyak bodhisattva di dunia ini. Tidak perlu seberapa berat kesulitan yang mereka hadapi. Tanpa mempedulikan keselamatan diri sendiri kemanapun ada kebutuhan, baik kebutuhan materi maupun kesulitan hidup, mereka akan mengantarkannya ke sana. Inilah yang disebut sebagai guru tanpa perlu diundang. Ketika mengetahui ada seseorang yang terjebak di dalam pikirannya sendiri, menutup diri, dan khawatir ia tidak mampu mengatasi penderitaannya, mereka akan berusaha dengan segala cara untuk membuka pintu hatinya. Ini juga disebut sebagai guru tanpa perlu diundang.
mampu menenangkan hati semua makhluk, tentram dan bahagia bagi semua makhluk. Itulah tujuan besar kita datang ke dunia ini, agar setiap orang dapat memperoleh kedamaian dan ketentraman. Kita sering mengatakan jika hati atau pola pikir seseorang berubah, maka keluarganya akan selalu damai. Jika banyak keluarga dalam masyarakat berubah, maka masyarakat akan menjadi harmonis. Jika setiap negara dan masyarakat itu damai, maka dunia akan terbebas dari bencana. Semua ini butuh upaya dari semua orang. Semua orang saling membangun jalinan jodoh, saling membangun kualitas batin manusia, juga membangun lingkungan duniawi. Maka secara alami akan merasa tenang dan damai. Dari dalam batin keluar, ini disebut tentram dan bahagia bagi semua makhluk. Inilah kita datang ke dunia, bisa menjadi seorang penyelamat untuk melindungi semua makhluk di dunia. Ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan setiap orang. Setiap orang bisa setara dengan Buddha, menyelamatkan dunia dan membimbing semua makhluk. Terlebih lagi dapat menjadi tempat perlindungan dan bersandar bagi semua makhluk, menjadi sandaran bagi para makhluk. Ini semua orang pasti sudah jelas dengan hal ini. Ini adalah isi hati Buddha, kata-kata yang beliau ingin sampaikan dan harapkan agar semua orang bisa melakukannya. Karena di dunia ini penuh dengan penderitaan, penderitaan batin, penderitaan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari pikiran maupun dari kondisi material, penderitaan dari dunia yang material dan sebagainya. Kalau kita bisa memahami semua ini dan benar-benar melakukannya, sebenarnya hanya berasal dari satu niat di hati, yaitu welas asih yang agung. Ketika satu niat welas asih ini muncul, kekuatannya menjadi tak terbatas. Dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Semua berawal dari hati yang tidak tega melihat makhluk hidup menderita. Seperti merasa orang lain terluka, saya ikut merasa sakit. Orang lain menderita, saya ikut bersedih. Inilah yang disebut hati welas asih yang agung. Ini sebenarnya sudah lama berada di dalam hati Buddha, dan beliau ingin menyampaikannya kepada semua orang. Jadi sebelum membabarkan sutra teratai, beliau terlebih dahulu mengajarkan sutra teratai tanpa diucapkan, dan juga sutra makna tanpa batas, menjelaskannya satu persatu. Karena itu terhadap sutra makna tanpa batas ini, seharusnya kita sangat menghargainya. Maka di Griya Chingse kita bersujud dan melantunkan sutra teratai bab pendahuluan, atau sutra makna tanpa batas. Semua ini agar sutra teratai tanpa diucapkan. Harapan mendasar Buddha lebih bisa dipahami sepenuhnya oleh kita setiap orang dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita harus sangat menghargai sutra makna tanpa batas ini. Naskah sutra teratai sebelumnya sudah dibahas. Sampai saat ini Buddha Chandra Surya Pradipa mulai duduk di persamuan ini. Selama 60 kalpa kecil, tidak bangkit dari tempat duduknya. Para pendengar dalam persamuan juga duduk di tempat itu selama 60 kalpa kecil, dengan badan dan batin yang tidak tergerakkan, mendengarkan pembabaran dari Buddha seakan hanya selama waktu sekali makan. Sutra teratai bab 1 pendahuluan. Berapa lama duduk di sana, memancarkan cahaya dan mewujudkan pertanda baik? 60 kalpa kecil. 60 kalpa kecil adalah waktu sangat lama. Apakah semua orang tahu? Kalpa ini disebut 60 kalpa kecil. Itu adalah waktu yang lama. Duduk di sana selama 60 kalpa kecil. Semua orang merasa itu tidak mungkin. Buddha duduk di sana setelah Buddha duduk demikian, mewujudkan petanda baik dan memancarkan cahaya untuk menerangi 18.000 negeri di bagian timur. Cahaya itu bisa memancar begitu jauh, meliputi 18.000 dunia. Ini semua menggambarkan batin Buddha yang tak terbatas, baik itu waktu, ruang, hubungan antar manusia. Semua ini adalah dunia tak terbatas, menunjukkan batin Buddha yang sangat lapang dan luas. Jadi ini adalah menggambarkan batin Buddha. Para pendengar dalam persamuan juga duduk di tempat itu selama 60 kalpa kecil, dengan badan dan batin yang tidak tergerakkan, mendengarkan pembabaran dari Buddha seakan hanya selama waktu sekali makan. Ini menunjukkan bahwa di tempat itu semua orang duduk di persamuan Dharma, melihat penampilan agung Buddha. Tubuh Buddha mengeluarkan cahaya dan menampakkan citra agung. Batin semua orang sangat tenang. Batin Buddha dan batin semua orang menyatu menjadi satu batin. Ini menandakan bahwa orang yang mendengarkan sutra juga dengan satu hati dan satu tekad mendengarkan sutra.
Pada saat ini kita tahu bahwa di persamuan Dharma, waktu juga penuh dengan keberuntungan, juga dipenuhi dengan tanda-tanda damai yang baik. Jadi semua orang duduk di sana, tubuh dan batin yang tidak tergerakkan selama 60 kalpa kecil. Apakah kalian masih ingat? Sutra kendaraan besar ini sudah merupakan harapan mendasar Buddha dan dilindungi untuk waktu yang sangat lama, sedang menunggu kesempatan yang tepat karena Bodhisattva Waraprabha sudah muncul di persamuan Dharma. Buddha Chandra Surya Pradipa melalui kebijaksanaan Bodhisattva Waraprabha untuk mengungkapkan dan berkata kepada semua orang, agar orang-orang di sana yaitu Sravaka dan Pratika Buddha dapat mendengar dan mempercayainya. Bodhisattva Waraprabha ini pada masa Buddha Chandra Surya Pradipa menampakkan diri sebagai seorang bodhisattva kepada para Sravaka, karena Bodhisattva Waraprabha merupakan orang yang diyakini oleh hadirin adalah bodhisattva yang terunggul dalam kebijaksanaan, seperti Bodhisattva Manjusri yang berada pada persamuan di ladang pelatihan Buddha Sakyamuni, sehingga meminjam orang ini sebagai contoh untuk berbicara dengan orang lain. Semua orang pada persamuan mampu memahami. Inilah metode terampil Buddha, meminjam ruangan, waktu, dan akar kapasitas untuk menyampaikan kepada orang lain. Dengan demikian, waktu dan ruang dalam hubungan antar manusia memerlukan 3 hal yang dipadukan menjadi satu, sehingga barulah sebab dan kondisi menjadi matang. Maka semua yang dibabarkan di tempat ini, waktu memiliki kategori kecil dan besar. Kecil, proses apa yang disebut kecil? Waktu yang singkat, yakni waktu yang paling kecil adalah sebesit pikiran daripada 60 pikiran. Niat pikiran, ketika setiap orang membangkitkan satu niat pikiran, bukankah sangat cepat ketika saya memberitahu mengenai kebun sayur? Apakah muncul di dalam pikiran Anda? Kebun sayur yang di sana, arahnya di sana, kebun sayur berada di sana. Sekarang, seperti apakah kurun waktu yang panjang? Seberapa cepat pikiran yang bangkit pada setiap orang? Ini adalah pada saat itu, di dalam batin kita, dalam sebesit pikiran daripada 60 pikiran. Seperti itu, menurut kalian bukankah itu merupakan waktu yang sangat singkat? Bahkan dalam hitungan milidetik yang sangat cepat berlalu. Dalam milidetik tersebut, itu pun juga dihitung sebagai waktu. Waktu dapat dijelaskan mulai dari yang paling singkat hingga yang paling panjang. Satu kalpa kecil terdiri dari satu kalpa dari penambahan dan pengurangan. Dan di sini terdapat 60 kalpa dari penambahan dan pengurangan, yang disebut sebagai 60 kalpa kecil. Waktu dibagi atas besar dan kecil. Waktu yang paling kecil adalah sebersih pikiran daripada 60 pikiran. Waktu yang besar dinamakan kalpa. Dunia batin para Buddha dapat berlangsung dari yang sangat singkat hingga terus berlanjut sampai waktu yang sangat panjang. Sedangkan yang sangat singkat ini sebenarnya dimiliki oleh setiap orang. Karena di dalam batin setiap orang pun muncul pikiran seperti ini. Ini begitu baik, aku juga ingin melakukannya. Dalam waktu yang sangat singkat kita dapat membangkitkan tekad. Membangkitkan tekad ini seringkali hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Namun apakah kita mampu mempertahankannya? Apakah niat baik ini juga dapat terus berlanjut? Jika dapat terus berlanjut, maka satu niat dalam batin ini bisa menjadi kekuatan yang dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama. Bukankah saya sering mengatakan seperti ini? Manfaatkan momen yang ada sekarang juga dan pertahankan untuk selama-lamanya. Momen seketika ini adalah tekad ini yang telah Anda bangkitkan. Anda harus menggenggam, memanfaatkannya dengan baik. Pada saat ini Anda membangkitkan tekad tersebut. Meskipun sangat singkat, Anda bisa menggenggamnya dengan baik. Maka itu akan merupakan waktu yang sangat lama. Teringat saat itu ketika bertemu dengan kakek guru saat itu, berlindung pada Tisarana. Hanya 6 huruf kata. Demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. 6 huruf kata yang begitu singkat. Pada saat itu, pikiran yang muncul di dalam batin, saya bersedia memanfaatkan momen sekejap itu. Batin saya di momen sekejap itu sudah langsung disimpan. Momen sekejap itu terus berlanjut hingga saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap pikiran kita yang terbangkitkan, tergerakkan. Pikiran yang terbangkitkan jika bisa terus dipertahankan setelah waktu yang panjang, setiap harinya adalah merupakan sejarah. Ini artinya adalah kalpa. Seperti kata pepatah, jika kita dapat melewati semua ini, maka akan hidup sampai 1000 tahun. Sesungguhnya jika kita melakukan perbuatan baik,
tetapi menyerah saat menghadapi kesulitan. Tekad pembinaan diri mundur, maka jadi mati muda. Jika menghadapi kesulitan di saat itu, jika bisa mengatasinya, jika segalanya sudah berlalu, maka akan bisa bertahan sampai 1000 tahun. Ini adalah prinsip kebenaran yang sama. Jadi, niat pikiran kita harus dijaga dengan baik. Setiap hari, katakan pada kalian, harus jaga dengan baik hati kita. Artinya adalah menjaga setiap pikiran yang timbul. Setiap pikiran dalam waktu yang paling singkat adalah sebersih pikiran daripada 60 pikiran. Begitu singkat waktunya. Jadi, waktu yang begitu singkat bagi kita ini hendaknya terus melanjutkannya. Ini adalah tidak mudah. Jadi, bergantung apakah kita mau pergunakan secara panjang atau pendek. Hendak merujuk pada 1 tahunkah? Atau merujuk pada periode waktu tertentu? Satu kalpa kecil ini bergantung pada kita menggunakan kondisi batin. Apa menggunakan waktu? Waktu bisa sangat cepat berlalu. Waktu juga bisa berdiam terus dalam waktu yang panjang. Jadi harap setiap orang lebih bersungguh hati setiap saat.